Halo semua, perkenalkan nama saya Ramadan Vidi Asmoro. Saya mahasiswa Teknik Industri kelas karyawan. Hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan presentasi mengenai goals and tasks of promotion. Goals and tasks of promotion. Promosi bertujuan untuk meningkatkan perilaku yang telah diterapkan oleh pasar. Promosi dapat memberikan informasi untuk menarik perhatian pada target pasar atau untuk mengingatkan target pasar. Contoh yang pertama terkait promotion adalah informing. Informing itu satu untuk meningkatkan kesadaran pasar mengenai kebutuhan akan produk. Yang kedua, memberikan penjelasan mengenai produk. Ketiga, untuk merekomendasikan produk kepada pengguna baru. Dan yang keempat, membuat citra perusahaan yang positif di mata pasar. Di sini saya mengambil contoh ban radial atau ban dari Gajah Tunggal. Ban Gajah Tunggal membuat ban Campiro Eco yang ramah lingkungan dan terjangkau secara ekonomis. Perusahaan manufaktur ini sudah berdiri selama 70 tahun dan telah dikenal karena kualitas produk ban mereka yang tidak diragukan lagi. Yang kedua adalah persuading. Persuading itu adalah mendorong pasar untuk beralih ke merek perusahaan dengan mengubah persepsi pasar terhadap atribut produk. Lalu untuk mempengaruhi keputusan produk dan menarik perhatian pasar untuk membuat mereka penasaran dengan produk perusahaan tersebut. Di sini saya masih mengambil contoh yang sama ya, dalam memasarkan produk Campiro Eco ini, PT Gajah Tunggal melakukan perbandingan yang dilakukan dengan produk pesaingnya, seperti Bridgestone Ecopia untuk menunjukkan keunggulan ekonomisnya dalam hal kualitas dan jenis produk yang sama. Campiro Eco dijual dengan harga 500.000, sedangkan Bridgestone Ecopia dibanderol seharga 750.000. Untuk dari segi harga, ban Campiro Eco milik perusahaan Gajah Tunggal ini lebih murah dibandingkan ban milik Bridgestone yaitu Bridgestone Ecopia. Next, selanjutnya adalah reminding. Reminding itu berusaha untuk mengingatkan pasar akan pentingnya produk perusahaan sebagai kebutuhan pasar. Lalu untuk memberikan informasi mengenai lokasi pembelian produk. Lalu untuk menjaga agar pasar tetap membutuhkan produk perusahaan. Di sini saya mengambil contoh teh botol. Teh botol Sosro menggunakan kata-kata dalam iklannya, apapun makanannya, minumnya, teh botol Sosro. Sehingga para konsumen jika makan akan selalu teringat dengan minuman teh botol Sosro. Itu adalah salah satu contoh promotion reminding. Selanjutnya adalah promotion mix. Apa itu promotion mix? Promotion mix merupakan instrumen pemasaran yang digunakan untuk berinteraksi dengan konsumen dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Promotion mix sendiri itu ada 5 item. Yang pertama itu advertising, yang kedua direct marketing, yang ketiga sales promotion, yang keempat personal selling, dan yang kelima adalah public relation. Saya akan membahas promotion mix yang pertama, yaitu advertising. Advertising merupakan semua jenis promosi tak langsung dan presentasi yang digunakan untuk memasarkan ide, barang, atau jasa tertentu yang dibiayai oleh sponsor tertentu. Di sini saya menggunakan contoh Bioremen. Produk pembersih wajah Men Biore sering melakukan promosi melalui iklan, televisi, poster, dan juga media sosial. Promotion mix yang kedua adalah direct marketing. Mari kita bahas. Direct marketing merupakan interaksi langsung dengan konsumen secara selektif yang bertujuan untuk mendapatkan respon langsung dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Di sini saya menggunakan contoh retail, Alfamart dan Indomaret. Indomaret dan Alfamart mengiklankan barang mereka secara langsung pada pembeli perorangan dan membangun hubungan yang positif secara langsung dengan para pelanggannya.
Seperti yang kita tahu, Alfamart dan Indomart sering membagikan brosur-brosur mengenai barang-barang yang mereka perdagangkan atau perjualbelikan. Promotion mix selanjutnya akan saya bahas adalah sales promotion. Sales promotion merupakan imbalan sementara yang diberikan untuk memotivasi pembelian atau penjualan produk atau layanan dalam waktu yang singkat. Di sini saya mengambil contoh Samsung. Handphone Samsung itu ketika memperkenalkan produk terbarunya, promosi yang dilakukan sangat menghebohkan. Di berbagai platform media sosial dan percakapan sehari-hari, isinya tentang produk Samsung yang baru diluncurkan. Itu adalah sales promotion. Promotion mix selanjutnya yang akan saya bahas adalah personal selling. Personal selling merupakan penjualan secara individu yang disampaikan oleh tenaga penjualan perusahaan dengan tujuan untuk menjual produk dan membina hubungan dengan pelanggan. Contoh personal selling, saya mengambil contoh yaitu Prudential. Agen dari perusahaan asuransi Prudential secara terus-menerus melakukan penjualan secara personal kepada para pelanggannya. Yang kita tahu nih, para sales Prudential sering menawarkan pada konsumen apakah mereka mau untuk menggunakan produk jasa Prudential ini, yang kemudian mereka menerangkan rincian-rinciannya, pelayanan-pelayanan yang mereka miliki, dengan cara mereka melaksanakan pertemuan melalui aplikasi Zoom, daring dan melakukan pertemuan tatap muka secara langsung, secara individu di restoran atau kafe, dan tempat lainnya sesuai dengan janji yang telah disepakati. Promotion mix yang selanjutnya adalah public relation. Public relation merupakan menciptakan ikatan positif dengan berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan dengan mendapatkan pemberitaan yang menguntungkan. Contoh public relation yang saya ambil di sini adalah Nestle. Perusahaan Nestle secara konsisten terlibat dalam pengembangan sosial dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Jadi, public relation ini adalah tipe promosi perusahaan dengan membangun kepercayaan pada publik. Contohnya dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar wilayah operasinya, seperti itu. Kemudian ada developing efektif. Sebagai seorang pemasar, perlu melakukan langkah-langkah berikut: mengenali segmen pasar yang dituju, menetapkan tujuan komunikasi, merencanakan pesan yang ingin disampaikan, lalu memilih media yang tepat untuk menyampaikan pesan, serta memilih sumber pesan yang efektif. Developing effective communication sendiri ada 5. Yang pertama, identify target audience. Yang kedua, set communication objective. Yang ketiga, design the message. Yang keempat, choose the media. Dan yang kelima, select message source. Mari kita bahas. Yang pertama adalah identify target audience, di mana sasaran pasar bisa mencakup pengguna atau calon pembeli, baik yang secara langsung mengambil keputusan dalam pembelian, maupun yang mempengaruhi keputusan pembelian tersebut. Di sini saya mengambil contoh mobil Lamborghini. Produk mobil Lamborghini ditujukan bagi target pasar masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas. Yang kedua adalah set communication objective, di mana setelah menetapkan sasaran pasar, pemasar perlu menentukan hasil yang diharapkan. Tim pemasaran akan berusaha mencari respon positif dalam bentuk pembelian. Sebagai contoh yang saya ambil sini, produk mobil Lamborghini membuat mobil sport dengan berbagai model yang ditujukan bagi target pasar, yaitu kalangan muda yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas, yang sangat menyukai mobil-mobil sport. Jadi sasaran set communication objektif pada perusahaan Lamborghini itu adalah anak muda yang sangat menyukai mobil-mobil sport. Kemudian yang selanjutnya adalah design the message. Setelah menetapkan respon yang diharapkan dari audiens, komunikator pemasaran akan berfokus pada pengembangan pesan yang efektif. Dalam menyusun pesan, komunikator harus memutuskan konten pesan, apa yang akan disampaikan, dan cara penyampaian pesan, berupa struktur dan format pesannya. Di sini saya mengambil contoh adalah rambut Sunslick, yang menyampaikan pesan, rambut harum, segar, dan terlindung dari ketombe.
Jadi produk Sunsilk ini tuh menyampaikan pesan bahwa jika para konsumen menggunakan produk Sunsilk, rambut mereka akan harum, segar, dan terlindung dari ketombe. Seperti itu. Ini adalah contoh desain The Message. Contoh yang selanjutnya adalah choose the media, di mana saat ini komunikator dihadapkan pada pilihan untuk memilih saluran komunikasi yang tepat. Terdapat dua jenis saluran komunikasi yang memiliki cakupan yang luas, yaitu saluran komunikasi personal dan non-personal. Di sini saya mengambil contoh produk pembersih wajah MS Glow. MS Glow memutuskan untuk menggunakan media pemasaran yang melibatkan komunikasi non-personal, yaitu MS Glow melakukan pemasaran produknya dengan memanfaatkan media seperti billboard atau papan reklaim dan platform media sosial. Yang selanjutnya adalah select message source, di mana select message source ini adalah isi yang disampaikan oleh sumber yang sangat dapat dipercaya dan memiliki daya pengaruh yang lebih kuat. Contohnya, McD mengeluarkan menu dengan tema BTS, dan hal itu berhasil meningkatkan data penjualan bersih yang naik sebesar 57% menjadi 5,89 US dollar. Jadi, McD ini sengaja menggunakan BTS untuk memasarkan produknya. Itu adalah contoh select message source. Berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil. Terima kasih.